Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asrafal ummati ulil ihsani. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Wa qala fil Qur'ani anhum wa kafa bi annahu awrathahu man istafa wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'u fihi wa qawluhu alaihi yusma'u. Para peserta daurah menghafal Al-Qur'an metode talqin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mempelajari salah satu di antara cara atau metode di dalam menghafal Al-Qur'an. Kalau kita jujur, sejatinya setiap muslim ingin memiliki hafalan Al-Quran, sudah pastilah itu. Karena setiap kita mengerjakan sholat, tentu saja kita dituntut untuk membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat-suratan, selain surat Al-Fatihah tentunya. Dan di situ kita dituntut untuk menghafal. Tentu hafalan-hafalan surat pendek kita sudah punya, yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat ya sehari-hari. Tapi apakah sampai di situ saja? Tentu kita tertuntut untuk memiliki hafalan yang lebih. Kalau mungkin tidak sampai 30 juz, apa juz 30 kita tidak mampu. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita. Kalau kita tidak bisa meraih sepenuhnya, apa kemudian kita tinggalkan seluruhnya? Tentu tidak. Ya, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Ya, apa yang tidak bisa diraih secara sempurna, kalau utuh kita tidak mampu, ya sebagiannya. Ya, apa yang tidak bisa diraih secara keseluruhan, jangan kemudian ditinggalkan begitu saja. Kalau tidak mampu menghafal 30 juz, ya jangan kemudian tidak menghafal sama sekali, tapi setidaknya juz 30, mirip-mirip lah. Hafal 30 juz, ya saya hafal juz 30, nah setidaknya itu. Sehingga kita bisa memvariasikan bacaan dalam sholat yang kita tunaikan. Seseorang misalnya hanya memiliki surat Inna atau Innal Kautsar, bayangkan mesti malu setiap kali sholat, surat itu saja yang dibaca. Ya. Tapi kalau kita memiliki variasi surat-suratan, ya tentu kita lebih bisa menikmati bacaan dalam sholat. Nah, kembali kepada cara. Jadi ada ungkapan yang mengatakan at-thariqatu ahammu minal madah. Jadi cara itu kadang lebih penting daripada materi. Ya, kadang kemudian bantah lagi, al-ustadu khairun minat thariqah katanya. Nah, ini ungkapan di pondok. Intinya bahwa segala sesuatu itu ada cara. Kalau kita tidak tahu caranya, kadang kita kesulitan. Nah, salah satu cara di dalam menghafal Al-Quran, dan sesungguhnya ini adalah cara yang paling klasik, ya, itu adalah talqin. Hanya saja kami membuat pola-pola yang insya Allah akan memudahkan kita, di mana dengan pola ini sudah kita terapkan 1 jam secara intensif, insya Allah bisa hafal 1 halaman. Pernah kita membuat daurah, ya 3 jam hafal surat Ar-Rahman, dan alhamdulillah itu setoran. Ya, alhamdulillah. Ini bagi yang sudah lancar bacaan Al-Qur'annya, insya Allah menghafal 1 jam 1 halaman bukan sesuatu yang berat, ternyata ringan, dan itu bisa dibuktikan. Baik, kita mula-mula kita akan bahas bagaimana Al-Quran sampai kepada kita. Tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari segala penyimpangan dan penggantian walau 1 huruf pun. Orang jangankan 1 huruf, ada yang membaca memanjang sedikit atau kurang panjang, sudah ketahuan bahwa itu bacaannya tidak sesuai, ya. Maka Al-Quran itu terjaga sejak dari baginda Nabi, kemudian diajarkan kepada para sahabat tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita ini
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan adzikr. Kata nazzalna di sini pakai ala wajhi fa'ala, lidalalati ala taksir di antaranya. Kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, ya, setahap demi setahap, tidak sekaligus. Wa inna lahu lahafidun, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan senantiasa menjaganya. Bagaimana Al-Qur'an sampai kepada kita? Pertama adalah melalui apa yang disebut dengan talaqi syafahi. Jadi pengajaran melalui lisan, dibacakan, ya. Jadi Rasulullah ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat secara lisan, ya, bagaimana bacaannya. Nah, kenapa kita membaca itu ada huruf alif, lam, dan mim. Bayangkan ini kita sedang membaca teks yang belum ada harokatnya, belum ada fathah, kasroh, dhammah, ya. Maka alif, lam, dan mim itu tulisannya ya itu. Tapi di awal surat Al-Baqarah misalkan kita membaca alif lam mim. Tapi di surat Al-Fil kita bacanya alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini tulisannya sama tapi bacaannya berbeda. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau sekarang mungkin tulisannya harokatnya berbeda, tapi bayangkan di zaman dahulu itu tulisannya sama saja. Nah, ini karena adalah talaqi syafahi, pengajaran melalui bacaan. Begitulah Rasulullah mengajarkan bacaan kepada para sahabat. Pernah ada seorang sahabat yang membaca kurang panjang saja, terdengar oleh Abdullah ibn Mas'ud, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Lil fuqara'i dibaca 2 harokat kalau istilah sekarang ini. Itu Ibnu Mas'ud kemudian menegur, nggak begitu caranya. Bagaimana? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Dibaca panjang itu. Apakah Ibnu Mas'ud menjelaskan itu mad wajib mutasil? Oh, belum ada istilah itu. Tapi jawabannya hakada aqra'anin Nabi. Seperti ini Nabi mengajarkan bacaannya kepadaku. Jadi kalau kita hitung itu harokatnya 4 sampai 5 harokat. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah mad wajib muttasil. Ya, mad itu panjang, wajib harus muttasil, bersambung karena dalam satu kalimah. Jadi fuqara, ro-nya itu bacanya 4 sampai 5 harokat. Ini karena adalah talaqi syafahi. Jadi bacaannya ada sanadnya dari baginda Nabi. Meski saat itu belum ada istilah mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad tabi'i, mad iwad, mad badal, dan seterusnya tidak ada. Jadi alasannya hakada aqra'anin Nabi. Seperti ini kata Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi mengajarkan bacaannya itu kepadaku. Nah, itulah yang disebut dengan pengajaran melalui syafahi, talaqi syafahi. Lagi pula di zaman Nabi belum dikenal dengan mushaf yang lengkap. Ya, ada sahabat yang punya mungkin lembaran 1 surat, ada yang beberapa surat dan seterusnya. Jadi belum dikumpulkan, belum dihimpun, belum menjadi mushaf. Mushaf itu tempat sohifah. Ya, tapi ada masih sohifah saja, belum menjadi mushaf. Maka pengajaran yang lebih tua, itu paling tua itu adalah talaqi syafahi. Kalau kita bertanya berapa orang yang punya mushaf Al-Quran di zaman sahabat, maka minoritas nggak punya, kebanyakan tidak punya. Tapi berapa yang hafal Quran? Oh, banyak. Ya, hafal setidaknya hafal sebagian juz, atau bahkan di zaman Abu Bakar itu peristiwa Bi'r Ma'unah, 70 hufat zaman itu, sangat banyak. Lalu itulah yang kemudian melatar belakangi inisiasi usulan dari Umar bin Khattab kepada khalifah saat itu, kenapa nggak dihimpun, disatukan. Nah, ini adalah talaqi syafahi dari zaman Nabi ke sahabat, tapi sampai sekarang ini. Dan itu diajarkan dari zaman ke zaman. Kita lihat ini beberapa protet talaqi syafahi. Ya, ada di Amman, di Jordania, itu di Masjid Universitas Jordan. Ada di Mesir, ini di Benha tahun 2015. Kemudian itu di Masjid
Nabawi. Saya ikut ini talaki yang saya ikuti walaupun untuk dalam waktu yang sangat terbatas di Masjid Nabawi ini sama Syekh Utsman ini hari Rabu ba'da asar. Nah, ini namanya talaki dan itulah yang diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi Al-Quran tidak bisa bacaannya itu kemudian otodidak, ya nggak bisa, harus melalui talaki. Kemudian diajarkan dari guru ke guru. Saya belajar ngaji Al-Quran kepada Kiai Haji Abdullah Maksum, Allah yarham. Kiai Haji Abdullah Maksum berguru diantaranya kepada Kiai Haji Ahmad Juhdi. Saya berkunjung kepada gurunya guru kami saat usia beliau 88 tahun. Ya, yang di tengah itu beliau memiliki 7 anak. Dan semuanya hafal Al-Quran. Nah, guru saya inilah yang mendidik Kiai Haji Abdullah Maksum yang saat itu punya keterbatasan, nggak bisa melihat, nggak tahu dia wawu alif, nggak bisa melihat ya karena ada gangguan penglihatan, tapi bisa hafal Al-Quran. Pagi ini misalkan jam 7 membaca Alhamdu, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, nanti asar sudah Minal Jinnati wan Nas, dan itu sering terus. Ya, ketika kami nyantri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mambu Furqon, itu ustadz itu selalu bacaannya sambung menyambung. Jadi nanti surat Maghrib ini Ali Imran sudah selesai, nanti Isya sudah ke An-Nisa, nanti bulan berikutnya sudah ke surat yang lain sampai nanti Minal Jinnati wan Nas, nanti kembali ke Al-Baqarah, itu muter terus. Ya. Taib. Jadi Al-Quran itu diajarkan dari guru ke guru. Ya, kalau di Timur Tengah kita kenal dengan istilah Syekhul Qura, syekhnya para penghafal Al-Quran. Kalau di Syam itu Syekh Muhammad Qarim Rajih, seperti yang lihat itu Syekh Muhammad Qarim Rajih. Saya mendampingi beliau ketika kami di Ma'had Iskarimah. Jadi ini gurunya para penghafal Al-Quran, Syekh Muhammad Qarim Rajih. Ini kelahiran tahun 1926. Jadi kalau usia beliau sekarang 100 tahun hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijri itu 103 tahun, seusia dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini saya mendampingi beliau tahun 2010 dibikin daurah di Ma'had Iskarimah. Saya Muhammad Qarim Rajih, sekarang beliau ada di Qatar. Dan ketika kami dujuran, kami jumpa dengan murid-murid beliau. Ya, Syekh Zamil yang di Jordan itu adalah murid dari Syekh Qarim Rajih, dan saya mendapatkan izin untuk menerjemah buku-buku beliau. Dia punya tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir. Dari guru ke guru. Ya, kemudian kita kenal selain talaki syafa itu kemudian ada yang disebut ijazah. Ya, atau ijazah itu bahasa kita, kalau di Arab namanya lebih populer dengan syahadah, tapi kadang juga ijazah. Nah, seperti ini syahadah dan sanad. Ya, syahadah ini yang kami dapatkan itu dari Haji Abdullah Maksum. Kemudian contoh yang sanad yang bersambung ini lebih lengkap. Ini dari putra saya Said Sayap, dari gurunya Syekh Ashraf Al-Ja'fari, Syekh Ashraf dari guru-gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan sanad al-muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah, dan dari generasi ke generasi itu jelas guru-gurunya. Misalkan Syekh Ashraf ini, saya berkunjung ke beliau tahun 2015 di Darusah. Beliau seorang khatib dan guru di Darusah, dan 2017 anak saya kemudian mengambil sanad ke sana, dan muridnya banyak sekali dari Malaysia, pulang balik ke Malaysia, dan sahabat saya di Malaysia juga ternyata pesantrennya itu mengambil sanad dari Syekh Ashraf Al-Ja'fari. Gurunya punya mungkin ratusan hingga ribuan, gurunya lagi ratusan hingga ribuan, dari zaman ke zaman sampai bersambung kepada Rasulullah. Jadi sanad periwayatan itu bersambung dari guru ke guru hingga sampai kepada gurunya para guru penerima wahyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditalaki oleh malaikat Jibril. Nah, itulah ketersambungan sanad Al-Quran. Jadi Al-Quran dipelajari dari guru-guru talaki syafahi. Ya. Kemudian yang kedua, keterjagaan Al-Quran itu melalui tadwinul mushaf. Ya, ada penulisan atau pembukuan
mushaf. Mushaf itu artinya tempat sohifah. Nah, ini adalah gambar di mana mushaf pada awalnya itu tidak mengenal titik, tidak mengenal penomoran ayat, tidak kenal penamaan surat. Ya, sudah begitu. Ini sekarang ada di Inggris, ya, masih tersimpan. Ini di zaman Umar. Ini surat Toha. Ya, kalau nggak belajar bahasa Arab, ini apa ini bacanya? Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah ini bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Ini surat Toha, surat ke-20. Nah, itu memiliki ada dinamika dalam merasam mushaf. Artinya keterjagaan Al-Quran itu selain melalui hafalan di zaman Nabi, juga langsung ditulis. Karena Al-Quran itu setiap kali turun wahyu, maka Rasulullah memanggil juru tulis wahyu. Ada yang sangat terkenal, itu Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab. Bahkan orang yang dulu memusuhi Nabi, ya, Abu Sufyan dan Muawiyah itu tergolong sebagai kutabul wahyi. Karena memang keluarga Abu Sufyan itu guru tulisnya masyarakat Mekah, yaitu Harb bin Umayyah, mbahnya Muawiyah, bapaknya Abu Sufyan, ya, atau mertuanya Abu Lahab. Nah, itu adalah kalau di kitab Ki Hajar Dewantara lah, semacam itu. Jadi bapak guru baca tulisnya orang Mekah. Ya. Maka ya wajar kemudian Abu Sufyan di masa-masa akhir ada perjalanan dakwah Nabi, kemudian masuk Islam, kemudian termasuk juru tulis wahyu. Jadi ada perkembangan penulisan di dalam mushaf Al-Quran sampai kita kenal kemudian dengan istilah modern alamatut tarkim, tanda baca, ya. Kemudian ada tanda wakof, ya. Ada harokat, ada fathah, dhamma, kasroh. Itu kan ada ceritanya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu banyak orang-orang yang belajar tidak melalui guru, ya, semacam otodidak atau membaca, lalu salah dia di dalam membacanya, bahkan membaca harokatnya, ya, dan itu bisa berakibat fatal. Di antaranya ketika membaca bagian-bagian awal surat At-Taubah, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, ya, dibaca wa rasulih. Secara nahwu ya tidak salah, tapi secara makna fatal. Nah, mestinya wa rasulu, ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah berlepas tangan dari orang-orang musyrik. Begitu juga Rasulnya. Kalau dibaca wa rasulihi, atofnya ke musyrikin. Sehingga artinya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari Rasulnya. Hasa wakala ayatabarra Allahu mir rasulihi. Nggak mungkin, mustahil. Mana mungkin Allah berlepas tangan dari kekasihnya. Nah, dari situlah kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali memanggil parmutnya, besok masing-masing bawa mushaf, akan aku bacakan dari awal, dari bismillah, dari alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas. Nah, idza fatahtu syafatayya, kalau aku buka kedua bibirku, ya, dha nuqtatan fauqal harfi, ya, taruh titik merah di atas hurufnya. A, ba, ta. Nah, tapi ini yang dikasih titik hanya huruf akhir, ya. Maka disebut naktul i'rab, titik i'rab. Wa rasulu, bukan wa rasulihi. Lalu kita kenal dengan istilah fathah yang artinya buka. Fataha yaftahu, fathan wa maftahan, ya, fathah, fathatan, itu buka. Karena dibaca a, ba, ta. Wa idza dhammamtuhuma, kalau saya gabung kedua bibirku, u, bu, tu, yu. Nah, do nuqtatan amamal harfi, taruh titik merah di depan huruf. Jadi wa rasulu itu di depan lam ada titik merahnya. Ya, dari kata dhammah artinya gabung. Wa idza kassartuhuma, kalau saya pecah kedua bibirku, i, bi, ti, dha nuqtatan tahtal harfi, taruh titik di bawahnya. Lalu kita kenal dengan istilah kasroh, fathah, dhammah, kasroh. Itu asal usulnya begitu. Nah, titik naktul i'rab itu kemudian sudah dihilangkan, diganti
dengan yang kita kenal dengan alif berdiri yang harokat itu fathah. Jadi titiknya sudah tidak ada lagi. Karena setelah Amr bin Asin dan Yahya bin Ya'mar memberikan titik tambahan lagi, bagaimana kita bisa membedakan antara sin dan shin, antara ta dan ba, antara jim dan kha, antara fa dan qaf. Maka seorang ahli Quran sekaligus ahli bahasa menambahkan yang kita kenal dengan titik. Oh, ini titik untuk ba ditaruh di bawahnya, 1 ta, 2 di atasnya sa, 3 sin tanpa titik, shin pakai 3 titik, dan seterusnya. Walaupun dalam dinamikanya ada perbedaan di dalam pemberian titik. Saudara-saudara kita di Maroko, di Aljazair, fa itu titiknya 1 di bawah. Kalau qaf titiknya 1 di atas. Sehingga kalau kita baca mushaf, misal riwayat kolon, ya kita belum tahu tentang itu. Qalu kita baca falu, karena titiknya 1 di atas itu qaf. Ya, sampai sekarang, ya seperti itu. Itu demikian. Dulu di zaman Nabi tidak ada, di zaman Rasulullah tidak ada titik, tidak ada harokat, ya. Tapi karena mereka dalam banget bahasa Arabnya, mereka nggak salah. Kayak gini ini terbaca dengan ini sudah bagus sekali, ya. Tapi bagi kita pembelajar tentu kita kesulitan untuk bisa membaca. Tapi bagi yang mendalami bahasa Arab, insya Allah tidak menjadi masalah. Maka ada ilmu sekarang namanya ilmu makhtutot, tentang ilmu yang mempelajari tentang manuskrip itu. Nah, sekarang setelah kita berbicara tentang penjagaan Al-Quran melalui talaki, syafahi, dan melalui tadwinul mushaf, ya bagaimana kita menghafal Al-Quran? Nah, sebelum kita menghafal, kita bertanya mengapa kita menghafal Al-Quran? Pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk menghafal. Ada sebagian masyarakat yang nggak suka menghafal, lalu menyampaikan Al-Quran bukan untuk dihafal, Al-Quran untuk difahami dan diamalkan. Lah, apa menghafal itu bukan mengamalkan Al-Quran? Allah firmankan, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang kamu bisa, apa yang ringan bagimu dari Al-Quran. Ini bacaan apa? Bacaan dalam surat, akhir surat Al-Muzammil. Ini kamu baca dari hafalan yang kita punya. Kalau kita hafalannya Al-Kausar, Inna atau Ina, ya sudah sepanjang setelah waladhdallin Al-Kausar terus. Nah, ini lagi nih malaikat ini enggak akrab hafal betul. Wah, ini si Ina atau Ina datang sholat. Ibaratnya kan begitu. Tapi kalau Rasulullah itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud, saya bangun malam, masuk masjid, aku dapati Rasulullah sedang sholat, lalu aku sholat di samping beliau. Setelah Al-Fatihah selesai, beliau membaca surat Al-Baqarah sampai akhir 286 ayat, ya, 2 juz seperempat. Lalu disambung dengan surat An-Nisa. Dalam riwayat disebutkan An-Nisa dulu. Ya, kalau secara susunan setelah Al-Baqarah adalah Al Imran. An-Nisa 176 ayat. Ternyata juga belum rukuk. Kemudian baca surah Al Imran 200 ayat. Bayangkan 4,5 juz. Itu 1 rakaat. Nah, kita ya yang tidak memiliki hafalan seperti tentu baginda Nabi adalah hafid pertama. Nah, itu ya nggak bisa seperti itu. Ya bisa lama, tapi ya baca kulhu misalkan, kulhu berapa ratus kali ya bisa lama ya. Jadi menghafal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara dalilnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang kamu bisa dari Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang layak jadi imam? Ya, yang layak jadi imam adalah aqra'ukum, yang paling banyak hafalannya. Di antara mana aqra, paling qori, ya disebut qori itu karena memiliki bacaan, disebut qori, bisa baca. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori'in, baca ya Muhammad. Bukan, perintah itu bukan berarti membaca teks begini. Bisa dibayangkan, Malaikat Jibril tahu Rasulullah tidak pernah belajar, tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar alif ba ta. Yang kedua, ini di gua, apa yang dibaca? Yang dimaksud itu adalah baca apa yang kamu punya. Maka jawabannya ma'ana biqori'in, aku
tidak punya bacaan yang bisa aku baca, alias tidak punya hafalan dong, belum dapat wahyu. Nah, cuman kan biasanya terjemahnya aku tidak bisa membaca. Ya Jibril tahu, ya. Maksudnya ma'ana biqori ini tuh aku tidak punya bacaan, tidak punya hafalan yang bisa aku baca. Sama seperti kita perintahkan nak baca doa mau tidur. Kan nggak membuka teks, ayo baca doa makan, ayo baca Fatihah, itu membaca dari hafalan, sehingga hafalan itu menjadi suatu tuntutan, apalagi hafalan Fatihah. Bagaimana Fatihah itu bagian dari rukun sholat kalau nggak menghafal. Jadi akra'ukum fal ya ummakum, akra'ukum yang jadi imam hendaklah yang paling banyak hafalannya. Kemudian pernah ada beberapa syuhada ya dalam suatu peperangan. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, ini siapa yang kami kuburkan terlebih dahulu? Ternyata Rasulullah memberikan jawaban, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya. Sampai sudah wafat, sama-sama mati syahid, itu masih sampai diperhatikan. Jadi dimuliakan oleh Allah sahabat yang memiliki hafalan lebih banyak. Ya, tidak semuanya sahabat itu 30 juz. Ada yang 30 sekian banyak, ada yang mungkin separuhnya, sepertiganya, dan seterusnya. Itu menjadi semacam, katakanlah gini, sebagai analogi, kalau hafal 10 juz S1, hafal 20 juz S2, hafal 30 juz sudah doktor. Nah, semacam itu loh. Kalau klasifikasi kita sekarang itu seperti itu. Jadi pertama, kenapa kita menghafal? Ini tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani baginda Nabi dan juga para sahabat. Karena Rasulullah itu selalu berusaha untuk menjaga Al-Qur'an. Bahkan ketika Jibril turun lagi, ya, Rasulullah pengen segera punya ngapal gitu. Lalu kemudian ditegur, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Jangan buru-buru, biar Jibril itu membacakannya Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya, Allah menjamin. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana tsumma inna alaina bayana. Jadi ditegur, udah dengerin dulu Jibril membacakan Al-Qur'an, nanti kamu juga akan bisa hafal. Sanuqri'uka fala tansa. Kami ajarkan bacaannya Al-Qur'an itu kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Ya. Maka alasan kita menghafal tidak lain adalah selain melaksanakan perintah Allah adalah meneladani Rasulullah dan juga para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidina min ba'di. Jadi mengikuti sahabat karena sahabat juga menghafal Al-Quran. Yang ketiga, alasan kita menghafal Al-Quran adalah menjaga agama dan menjaga sumbernya. Ya, sumber utama ajaran agama ini adalah Al-Quran. Ya, dan juga nanti ilmu-ilmu, ya tafsir, ulumul Quran semuanya itu ya nanti tentu saja cabang-cabangnya, ya menjaga sumbernya itu adalah menjaga agama dan menjaga sumbernya. Jadi bisa bayangkan kalau orang tidak ngerti Al-Quran, Al-Quran diartikan semaunya. Dulu sempat ada orang sok tahu Al-Quran, Al-Qari'ah diartikan qori, pembaca Al-Quran. Oh itu bukan kiamat, nah, itu kan ngawur sekali. Ya, jadi antara ain dengan hamzah, itu kan berbeda. Ya. Antara sin dengan shin dengan shod itu berbeda. Sadid artinya lurus, ya benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Sadid ya artinya benar. Kalau syadid keras. Coba kalau ini dibaca wa qulu qaulan syadida. Ucapkanlah kata-kata yang kasar, yang keras. Nah, itu kan bisa rusak. Apalagi kalau berubah menjadi sodid, artinya nana, ya, lebih kacau lagi. Nah ini bayangkan itu baca. Ya kayak kita di negeri kita, orang Jawa misalkan, antara ini L-O-R-O, itu bisa dibaca loro, bisa dibaca loro. Kalau loro artinya dua, kalau loro artinya sakit. Nah ini sebagai gambaran. Jadi harus menjaga betul, nanti bisa rusak maknanya. Itu. Beda harokat saja bisa rusak, beda makhraj bisa rusak. Nah, maka
kita menghafal ini supaya terjaga itu sumber agama kita. Orang keliru kurang panjang saja ketahuan, apalagi kurang wawu juga ketahuan. Oh, di situ nggak ada wawunya, itu udah ketahuan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, meraih keutamaan menjadi ahlul Quran. Nabi sangat memberikan ujian terhadap mereka yang menjadi ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minanas, kata baginda Nabi. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran. Ya, secara harfiah ahlul Quran itu orang yang punya Al-Quran. Ya, ahlul bait ya orang yang punya rumah atau penghuni rumah. Ya, ahlul kitab orang yang punya kitab. Ahlul Quran orang yang memiliki Al-Quran. Di antara makna yang spesifik adalah para penghafal Al-Quran. Ya. Maka di zaman Nabi itu nggak ada istilah hafid itu. Hafid itu belakangan. Di zaman Nabi adalah qori. Kenapa disebut qori? Dia bisa baca karena punya hafalan, bukan membaca teks. Maka istilahnya kemudian jamaknya qurra. Nggak ada hufadus sab'ah, nggak ada ceritanya. Qurra'us sab'ah. Ya. 7 imam qiraat itu qurra, bukan hufad. Nah, itu istilah. Kalau hafid itu penghafal hadis. Al-Hafid Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafid Ad-Dhahabi. Bukan hafid itu kok penghafal Quran. Itu enggak ada gelarnya penghafal Quran. Sebutannya adalah qori, jamaknya qurra. Cuman kalau bahasa kita, ini qori, itu berarti yang bisa membaca Al-Quran dengan makoman, bayati, husaini, nahawan, hisa, ziharka, begitu. Nah, ada musabaqah tilawatil Quran, itu para qurra. Pada qurra itu adalah para penghafal Al-Quran. Ada qurra sahabah, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan seterusnya. Ada qurra tabi'in, sampai kemudian ada yang kita kenal dengan para ahli qiraat yang kemudian dikerucutkan oleh Imam Syatibi menjadi 7 imam qiraat atau yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Ya, di Madinah ada Imam Nafi' Al-Madani, gurunya Imam Malik. Di Mekah ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Kemudian di Kufah ada 3, yaitu Imam Asim, di mana kita ini bacaan kita berdasarkan riwayat Hafiz an Asim. Ada riwayat satu lagi adalah Syu'bah an Asim. Ada Imam Asim, ada Imam Hamzah, dan ada Imam Kisai. Sudah berapa tadi? Berarti sudah ada 5. Mekah, Madinah, Kufah itu ada 3. Kemudian Basrah ada Abu Amr, dan Damaskus ada Ibnu Amir. Jadi ada 7 imam qiraah. Ini adalah bukan mereka itu ngarang qiraah, mereka itu memilih riwayat yang kemudian populer penisbahannya. Ini qiraah Asim, riwayat Hafiz, riwayat Syu'bah, dan seterusnya. Oh, ini qiraah Nafi' diriwayatkan oleh Waras. Oh, ini qiraah Nafi' riwayat Qalun, dan seterusnya. Jadi alasan keempat kita menghafal Quran adalah meraih keutamaan menjadi ahlul Quran, karena diutamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selain pujian-pujian yang diberikan, bahkan sudah wafat, sudah meninggal saja, mana yang hafalannya lebih banyak, itu yang layak dimakamkan terlebih dahulu, padahal sama-sama syuhada. Sekarang kita pokok pembahasan tentang metode talqin, bagaimana cara menghafal. Nah, banyak sekali pola-pola yang diajarkan dari masa ke masa, bagaimana supaya kita bisa hafal. Intinya sebenarnya menghafal itu adalah mengulang. Tapi mengulang kalau langsung banyak mungkin akan berat. Kita dulu mengajari anak-anak kita pakai paling 1-2 suku kata. Ma, pa, pa. Coba anak kecil kita ajari. Mama pergi ke pasar dulu ya. Susah ditangkap. Mama, pergi, mama pergi. Paham? Nah, itu berarti ada tahapan-tahapan. Nah, jadi talqin ini adalah suatu pola di mana kita mentalkinkan itu artinya mendiktekan, membacakan. Ada tahapan-tahapan yang tergantung. Bagi anak-anak yang masih sangat belia atau kakek nenek lansia, itu perlakuannya sama. Saya pernah mengajari suatu keluarga dengan metode ini, mentalkinkan surat An-Naba. Ini anak, cucu, bukan anak. Jadi yang ngaji di keluarga ini, mulai dari anak, kedua orang tua, dan ada cucu.
Yang cucu-cucu itu sambil lari-lari. Tapi saya pokoknya dia dengar. Ya, amma yatasaalun. Itu terus saya ulang, saya gabung. Ini anak-anak lebih cepat hafalannya daripada yang orang tuanya. Walaupun dia sambil lari-lari. Nah, apa itu talqin? Jadi talqin itu adalah istilah yang mungkin sekarang ini di zaman kita populernya itu nalkin orang mati, ya kan? Atau yang juga di kalangan tarekat, ya ditalkin oleh musyrib, misalkan tarekat tentulah katakanlah Qadiriyah, Naqsabandiyah dengan talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah misalkan, itu talqin atau wirid tertentu. Namun sebenarnya asli makna talqin itu kan lakona yulakkinu, talqin. Talqin itu memberikan contoh, mendiktekan, nuntun bacaan. Itu talqin. Dan itu adalah pengajaran awal Al-Quran itu ya talqin. Jadi Rasulullah itu ditalqin oleh malaikat Jibril. Nah, cuman ini kalau orang nggak paham, oh ini nggak sopan Rasulullah kok ditalqin. Yang nalqin itu malaikat Jibril atas perintah Allah. Dalilnya adalah wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Ini surat An-Naml ayat 6. Ini kalau kita buka di beberapa tafsir, saya ambilkan misalkan tafsir At-Tabari, ini tafsir paling otentik. Kalau hadis itu Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau tafsir itu adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, atau dikenal dengan istilah tafsir Tabari, atau tafsir Ibnu Jarir, atau tafsir Abi Ja'far. Nah, sama saja itu satu nama, tapi sebutannya kadang berbeda-beda. Qala Abu Ja'far artinya adalah qala Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Imam Tabari mengatakan ketika mengurai ayat latulaqal Quran wa innaka ya Muhammad, engkau Muhammad la tahfadzul Quran wa tata'alamu, engkau menghafal Al-Quran dan mempelajarinya melalui malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Bagawi ya, tulaqqa itu artinya, tulaqqa talaki tadi. Dari kata talaki itu kan menerima, menimba, ngangsu kalau istilah Jawanya. Talaki. Ini istilah yang masih bertahan, tapi kalau talqin ini sudah tenggelam istilah itu. Tu'tal Quran wa tulaqqanu, kamu Muhammad, ya ini makna dari wa innaka latulaqal Quran, kamu wahai baginda Nabi dianugerahi Al-Quran, diberi Al-Quran, wa tulaqqan, ditalqin. Ini tafsir Bagawi, makna tulaqqa itu adalah ditalqin. Jadi Rasulullah dibimbing bacaannya, nggak ngarang, ya harus mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril pernah menanyakan, apakah dibacakan satu variasi ala harfin? Wah berat kalau ala harfin, satu variasi bacaan. Lalu kemudian unjil Al-Quran ala sab'ati akhrufin, ada ragam bacaan. Maka saudara kita di Maroko misalkan melayankan hamzah, alladzina yuminuna, kita membaca yuminuna, mereka membaca yuminuna. Ini ada riwayatnya dari baginda Nabi, ya hum menjadi humu misalkan, itu tidak mengubah makna, dan itu ada bacaan itu di zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, ya orang-orang Sam biasa imalah, bahkan dalam bahasa bukan Al-Quran saja. Aina tadhhab? Adhabu ilal madrasah, madrasati, madrasah. Ya kan gitu. Nah, itu seperti itu. Berbeda kalau lahjah seperti Mesir misalkan jim dibaca g, ya itu sama sekali tidak, ya. Tapi ada lahjah-lahjah tertentu yang itu ada dalam bacaan Al-Qur'an. Ini bacaan Quraisy, ini Hudzail dan seterusnya. Baik, itu semuanya dapat dipelajari melalui talaqi tadi. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan wa innaka latulaqal Quran, itu artinya yulqi alika fatalaqahu wa tata'alamu wa ta'khuduhu. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kemudian talaqi, diambil bacaannya oleh baginda Nabi, dipelajari, ya, kemudian diajarkan, disampaikan bacaannya yang disampaikan oleh Jibril itu kepada para sahabat. Nah, dengan pola talqin ini insya Allah kita akan tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, insya Allah 1 jam bisa hafal 1 halaman. Tentu ini bagi yang sudah lancar lidahnya,
ya melafadzkan kalimat-kalimat Al-Qur'an atau bahasa Arab. Bagi yang belum tentu ini tidak berlaku bagi semua orang. Bahkan ada yang wah itu kalau 1 jam 1 halaman itu kelamaan. Ya, itu tentu berbeda-beda. Ya, di dalam buku ini ada cerita-cerita bagaimana orang yang hafalannya sangat cepat. Ya, ada yang sedang, ada yang juga sangat lambat. Tapi semuanya. Nah, di dalam buku menghafal Al-Quran Midhatul Talqin ini kami buat pola-pola, ya, pemenggalan talqin Al-Quran dan bagaimana cara memotong itu. Jadi tidak asal potong, tapi ada kaedahnya supaya nanti tidak merusak bacaan dan juga tidak merusak makna. Dan juga ketika kita gabungkan nanti tidak menjadi berubah. Nah, contoh begini. Jadi katakanlah ada 1 ayat yang kemudian kita penggal menjadi 3. 1 penggalan kita talqinkan, kita contohkan, kita bacakan 7 kali. Nah, kita menggunakan 7 kali ini angka yang kira-kira yang sudah kami terapkan itu umumnya mampu. Kalau 5 kali sudah, ya sudah 5 kali saja. Kalau 7 kurang, ya 10, 15 dan seterusnya. Jadi ada ayat yang menginspirasi saya, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Kami anugerahkan, kami berikan kepada Muhammad 7 yang berulang. Ini adalah suratul Fatihah. Disebut 7 yang berulang, itu karena Al-Fatihah diturunkan 2 kali. Sekali di Mekah dan diulang penurunannya kembali di Madinah. Jadi surat yang pertama kali turun secara lengkap adalah suratul Fatihah. Ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sama 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama. Kalla innal insana la yatgha. Nanti setelah 3 tahun kemudian setelah dakwah terbuka mendapatkan respon dari pembesar Mekah yang kemudian melakukan perlawanan, wah ini harus dihalangi ini. Nah, kala innal insana la yatgha itu Walid bin Mughirah. Itu nanti. Jadi sambungannya itu 3 tahun lebih. Ya, baru ada kala innal insana la yatgha. Jadi Fatihah itu surat yang pertama kali turun secara lengkap di Mekah tentunya, dan kemudian di Madinah diturunkan lagi sehingga disebut sab'am minal masani, 2 yang berulang. Nah, kemudian disebut sab'am minal masani karena suratul Fatihah ini diulang-ulang dalam bacaan sholat. Ya, setiap sholat berarti setidaknya dalam keadaan normal kita membaca Fatihah 17 kali sehari semalam. Maka dia disebut 7 yang berulang. Kemudian kami membuat 7 aja pengulangannya. Jadi contohnya misalkan gini, kita mau menghafal ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Ini kalau kita bacakan sekaligus nggak bisa ngikuti. Tapi kalau kita bacakan walaqad atainaka walaqad atainaka walaqad atainaka walaqad atainaka walaqad atainaka, itu diikuti insyaallah hafal. Tapi kalau sekaligus berat. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Enggak hafal. Yang ingat aja Qur'anal azim saja. Ya, kesidnya udah hilang, ya kan? Kenapa? Karena kita sering dengar itu. Nah, setelah tadi penggalan pertama kita ulang 7 kali. Ya, ini tidak harga mati loh ya, bisa 5 kali, cukup juga 3 kali, ya. Nah, ini patokan pertengahan. Kemudian kita lanjutkan. Sab'am minal mathani, sab'am minal mathani, sab'am minal mathani, sab'am minal mathani. Ini diulang-ulang. Nah, kita hafal jadinya. Kemudian wal Qur'anal azim. Ini enggak sampai 7 kali kita sudah hafal. Barulah kita satukan walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Ini ayat yang menginspirasi saya untuk membuat pola 7 kali pengulangan. Nah, karena masing-masing kita usia yang ingin menghafal itu berbeda-beda, kemudian daya ingat, kecerdasan orang juga berbeda-beda, maka dalam buku ini kami membuat 3 pola pemenggalan. Ada pemenggalan pendek,
ada pemenggalan sedang, ada pemenggalan panjang. Pemenggalan pendek ini difokuskan untuk anak-anak belia, ya TK ke bawah misalkan, atau bahkan mungkin SD, tergantung keadaan murid, ya. Dan juga lansia, ya. Kalau lansia itu udah gampang lupanya, ya. Maka tahap demi tahap. Kita ibaratkan kalau kita diperintahkan ya untuk memindahkan satu truk batu bata, mesti ya nggak bisa kalau sekali, tapi satu demi satu, itu satu truk itu akan terpindahkan. Nih bangunan satu truk ini batu bata, isinya entah berapa ribu bata, itu kalau kita bawa sekaligus tentu tidak akan mampu. Bahkan kalau 10 juga keberatan, tapi satu, ya mungkin tidak sehari selesai, berhari-hari. Satu truk itu bisa kita pindahkan seorang diri. Nah ini sama seperti ayat demi ayat. Kalau mikir, ya Allah gimana ngapal Al-Quran segitu banyak surat. Wong surat yang ada di juz amma saja meleset-meleset. Kita baca surat Al-Asr saja ekornya bisa loncat ke Atin misalkan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu banyak sekali bisa loncat, khususnya yang mirip-mirip. Orang membaca surat Al-Qalam itu bisa loncat ke Al-Mutaffifin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Mestinya sanasimu ala khurtum, tapi kalabal. Nah, seperti itu. Bahkan ini pernah terjadi. Saya sholat di suatu masjid, imamnya membaca surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat. Ayat terakhir dia baca begini. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Terus diem. Belakangnya langsung fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu jamaah banyak sekali begitu. Ya. Padahal apa ada yang salah? Tidak. Cuman intonasinya seakan belum selesai. Padahal kan nggak salah. Ada sedikit perbedaan. Kalau di Al-Insyiqaq lahum, di Atin falahum. Halamannya juga sama-sama sebelah kanan. Cuman yang di Al-Insyiqaq itu baris ke-15 paling bawah. Mestinya dia baca intonasi illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Titik. Kemudian ruko. Tapi bacaannya lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu. Jadi hanya di belakang, wah semua jamaah enggak satu orang, fama yukadzibukur. Nah, habis itu imamnya ruko. Ini kan contoh, ya. Tapi kalau kita, ini banyak sekali, ini kan baru yang ada di bagian belakang. Nanti yang di depan-depan itu kemiripan itu ada. Ya. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ini ada di Al Imran, ya, halaman kedua paling atas. Ekornya wa ulaika hum waqudun nar. Nanti diulang nanti setelah juz lantarul birra. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya kan? Nah, seperti itu. Masaluma yang fikuna dan seterusnya. Nah, jadi kepalanya sama, ekornya berbeda. Ada yang kepalanya berbeda, ekornya sama. Wallahu ghafurur rahim, wallahu samiun alim dan seterusnya. Nah, itu kan bisa disiasati. Baik, ada pola-pola yang kita kategorikan penggalan pendek. Misalkan kita mengambil ayat dari surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, kita talqinkan wa minan nasi semua kita baca tidak waqaf wa minan nas, enggak. Ini bukan kita membaca Al-Qur'an ke muka waqaf itirori, bukan, tapi kita membaca harokatnya utuh, ya. Karena nanti kita akan sambung. Wa minan nasi ini diikuti. Nah, lalu sudah hafal satu penggalan ini. Kemudian disambung mayyaqulu.
may yaqulu 7 kali. Nanti menjadi hafal. Nah, disatukan. Wa minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi may yaqulu. Dan seterusnya. Oke. 2 potongan digabung. Kemudian potongan berikutnya. Amanna billahi. Amanna billahi. Amanna billahi. Terus, sudah hafal? Kemudian disambung wabil yaumil akhiri. Nah, ini sudah ini 5 kali rata-rata udah hafal karena sangat familiar. Wabil yaumil akhiri. Wabil yaumil akhiri. Nah, nanti digabung. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Nah, kemudian ada yang harus dipaksa agak panjang ketika nanti tidak memungkinkan kita potong. Misalkan ada hubungan terkait dengan konsekuensi ketersambungan itu dengan tajwid. Misalkan wa ma hum, kalau nggak bersambung dengan ba kan idhar. Nah, maka kita nggak potong di situ. Nah, karena kita membaca wa ma hum bimu'minin. Pertimbangan pemanggalan ini juga bimu'minin, mu'minin kita mudah sekali kita hafal ya. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Barulah kemudian tadi penggalan pertama kedua digabung. Ketika keempat digabung, kemudian ada penggalan terakhir yang kita satukan ya. Wa minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Itu kita gabung. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Kita satukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin kemudian disatukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Terus diulang ya, 7 kali pengulangan. Nanti akhirnya menjadi hafal. Tapi kalau satu ayat ini kita hafal, kita talqinkan sekaligus, maka akan menjadi berat. Ini penggalan pendek. Kemudian kita mencoba penggalan namanya penggalan sedang. Jadi bagi yang sudah mahir baca Al-Quran ya, atau mungkin katakanlah sudah SMP SMA lah, ditalkinkan terlalu pendek tadi, itu menjenuhkan. Lah kapan selesainya, kapan hafalnya? Maka ada pola sedang. Jadi penggalannya sedikit lebih panjang. Jadi cara mentalkinkannya wa minan nasi. Ya, ini sama sebenarnya dengan di atas karena konsekuensi penggalan itu kan tergantung keadaan kalimat ya. Kemudian tadi mayyaqulu saja kita satukan mayyaqulu amanna, mayyaqulu amanna ya. Kemudian billahi wa bil yaumil akhiri. Jadi ini lebih secara pemenggalan makna ini lebih tepat daripada yang pertama. Tapi pertama dilakukan karena memang untuk pembelajaran. Nah, ini sudah lebih kepada katakanlah koma-koma lah. Wa minan nasi, di antara atau sebagian manusia itu mayyaqulu amanna, ada orang yang mengatakan kami beriman billahi wa bil yaumil akhiri, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Jadi kita talkinkan wa minan nasi, wa minan nasi ya, kita talkinkan, kita baca, kemudian audien santri mengikuti. Nah, terus kita contohkan lagi, nanti kalau ada yang kurang sambil diluruskan, misalkan nonnya nggak gunah, wa minan nasi,
Kita tekankan ini nun kalau tasdid itu dibaca gunnah wa minan nasi. Nah, itu sambil ini seandainya orang itu tidak bisa membaca, sudah hanya dengar saja itu bisa hafal. Ya, guru kami, kenapa saya nulis buku ini? Itu kan ini inspirasi dari guru kami. Guru kami nggak bisa baca Quran, tapi hafal Al-Quran. Ya. Taib, may yaqulu amanna. Mayyaqulu amanna. Kemudian kita satukan. Wa minan nasi mayyaqulu amanna. Wa minan nasi mayyaqulu amanna. Ya, setiap kita bacakan, namanya kita talqinkan, kemudian diikuti oleh murid kita. Billahi wa bil yaumil akhiri. Billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Baru kemudian ikatan pertama dan kedua kita satukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, begitu seterusnya. Ini contoh pemenggalan yang relatif panjang. Ini bagi para penghafal Al-Quran, mungkin santri yang sudah bacaannya bagus. Jadi pola ini tidak harus dalam konteks talqin, tapi dia pola-pola menghafal mandiri. Ya, jadi santri biasanya kalau di pondok tahfidz kan diajari tahsin dulu, setor bacaan baru boleh menghafal. Jadi istilahnya bin nador dulu, baru bil ghaib. Kami dulu ngaji itu udah pakem dari dulu, ya. Kami nggak boleh setoran hafalan kayak Haji Abdullah Maksum, Dik Salab baca dulu. Jadi setoran bacaan dari Alhamdu sampai Anas sudah mulai menghafal. Sekarang Dik Salab silakan menghafal, nanti setor hafalan dulu, setor bacaan. Nah, pola-pola sekarang itu sudah ada dinamika yang mungkin kualitas lebih bagus daripada zaman kami, ya, yang mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi pola itu sudah memang seperti itu, ya. Jadi bagi yang sudah menghafal, sudah punya izin dari seorang guru untuk menghafal, nah pola ini bisa dipakai. Nah, pola yang panjang tentunya. Ini sudah mesti orang yang sudah lancar bacaannya. Sehingga ayat yang pertama itu kita penggal bisa menjadi sampai 7, menjadi 5, kini menjadi 3 saja. Jadi kalau ini kita talqinkan bagi orang yang sudah lancar, ya wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi may yaqulu. Begitu. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin. Baru nanti kita satukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Begitu seterusnya. Artinya talqin itu kan mencontohkan, sehingga tanpa kita penjelasan ini guna, ini mat tabi'i, ini mat jaiz mufasil, wajib mutasil, nanti dulu itu urusan belakangan. Tapi langsung praktek. Karena sejatinya ilmu tajwid itu kan belakangan munculnya. Tapi prakteknya sudah sejak awal Al-Quran itu diturunkan, ya pakai tadi kaidah tajwid. Cuman kaidahnya baru disusun belakangan. Itu kayak ilmu yang lain. Usul fikih kan baru memasuki abad keberapa? Itu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah. Jadi abad kedua, wafat tahun 204. Jadi belakangan itu apa yang disebut dengan ilmu usul fikih. Tapi praktiknya ya tentu sudah ada. Ya, bukannya kemudian ini tidak paham bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Lalu dibuat kaidah al-aslu fil amri lil wujubi illa madalat dalilu ala khilafihi. Prinsipnya kalau ada amar itu wajib. Ya para sahabat, sudah ini perintah Allah.
laksanakan. Kan begitu. Nah, kemudian diklasifikasi. Oh, ini yang kulu wasrobu ini tidak wajib. Ini lil ibahah. Nah, itu kan belakangan. Tapi kan mereka paham. Sama juga seperti kaidah-kaidah tajwid. Maka Imam Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Al-Jazariyah mengatakan wal ahdu bit tajwidi hatmul lazimu. Ya kan? Mengambil, mempraktekkan tajwid itu suatu keharusan. Malam yujawidil Qur'ana athimu. Dalam versi lain, malam yusahhihil Qur'ana athimu. Malam yusahhihil Qur'ana athimu. Ya. Orang yang tidak membaca Al-Quran ya sesuai dengan kaidah tajwid, atau orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak benar, maka dia dosa. Ya. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anjala. Karena seperti itulah Allah menurunkan Al-Quran sampai kepada kita, walaupun di zaman Nabi, zaman sahabat, mungkin nggak ada istilah mungkin mat tobi'i, mat lazim, ya, harfi, mat iwat, mat badal, mat lain, itu nggak ada istilah itu, tapi prakteknya sudah ada. Jadi baru peristilahan itu datang kemudian. Maka Imam Al-Jazari mengatakan tadi li annahu bihil ilahu anjala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Qur'an diturunkan bit tajwid. Meskipun istilah tajwid itu baru populer belakangan. Li annahu bihil ilahu anjala, karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu bit tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitulah Al-Qur'an itu dari Allah. Malaikat Jibril ke baginda Nabi, ke sahabat tabi'in sampai kepada kita, itu seperti itu. Apa yang Rasulullah baca, itulah yang kita baca. Ada sanadnya. Nah, inilah pola talqin. Jadi talqin ini intinya mencontohkan, tergantung jadi pentalqinnya. Kalau yang mentalqinkannya bacaannya belum bagus, ya nanti dampaknya juga yang mendengarkan mengikutinya kurang tepat, atau dia tidak bisa meluruskan bacaan muridnya. Maka sangat menentukan itu para pentalkinnya. Ya, maka mungkin semacam perlu TOT setidaknya cara-cara itu supaya bisa diterapkan. Khususnya ini tepatnya adalah di pesantren-pesantren yang memulai dari misalkan MTS atau sekolah-sekolah sekolah dasar, ya, itu dengan pola ini akan lebih cepat sebenarnya, ya, akan lebih cepat. Ada beberapa sekolah yang pernah saya isi, kita training guru-gurunya dengan pola ini. Bahkan ada orang ya lembaga pendidikan, Ustadz kami ingin sekolah kami lulus SD hafal juz 30, berarti kan 6 tahun hafal 1 juz. Bayangkan dengan pola seperti ini kalau intensif, 3 hari saja bisa hafal juz 30. 3 hari bisa hafal juz 30. Juz 30 itu ada 23 halaman. Itu banyak bismillahnya. Karena 1 juz itu isinya 37 surat. Bayangkan dari 114 itu 37 ada di juz amma. Nah, dan sudah banyak yang familiar. Nah, kalau itu bagi mereka yang mau secara intensif, ya, menghafal Al-Quran juz 30 sudah mabit 3 hari, insya Allah kemungkinan besar bisa hafal juz 30, walaupun untuk mematangkan perlu proses. Tapi untuk ditalkin katakanlah 1 hari itu 8 halaman, ya 1 halaman 1 jam, oke, sehari 1 hari itu 8 halaman, ya berarti kan 3 hari 24 halaman. Nah, juz ke-30 itu 23 halaman. Saya sudah menyiapkan buku, ya, panduan daurah 3 hari hafal juz 30 dengan metode talqin. Ya udah, nanti pesantren kilat itu mahasiswa atau mungkin bapak-bapak atau bahkan sekarang saya punya kajian pesantren lansia itu memungkinkan untuk itu. Ya, ngapal juz 30 dalam 3 hari melalui talqin, walaupun untuk mematangkannya tentu perlu proses, karena tadi itu bisa loncat-loncat gitu. Ada kemiripan kalimah, ya, kemiripan lafal, dan kadang susunannya. Kadang itu ini setelah surat ini apa, juga setelah surat
At-Thariq itu surat apa ya? Karena kita lupa. At-Thariq hafal, Al-A'la hafal. Tapi suruh membaca setoran juz 30, ini setelah At-Thariq itu surat apa? Padahal surat At-Thariq adalah surat Al-A'la, setelah Al-A'la surat Al-Ghasyiyah. Kadang kita hafal per suratnya, tapi kita tidak hafal susunannya. Nah, ini kan contoh. Jadi ini secara garis besar tentang metode talqin, ya. Dan di dalam buku ini kami cantumkan kisah-kisah inspiratif anak-anak belia, bahkan balita bisa hafal bukan juz 30 tapi 30 juz. Begitu juga lansia. Ya, di buku sebelumnya yang saya tulis yang kemudian kita muat ulang di buku ini, Balita Pun Hafal Quran, itu kisah anak-anak balita bawah 5 tahun itu ditakdirkan oleh Allah, ya, belum sampai 5 tahun, bawah 5 tahun itu hafal 30 juz. Baik. Jadi kita kalau tidak melihat kisah, ya, ini bisa, oh berat. Apalagi kita yang sudah tua. Biasanya kita alasan, bahkan pakai mahfudzat lagi. At-ta'allumu fis-sigori kanaksi alal hajari, wa ta'allumu fil kibari kanaksi alal ma. Itu merusak betul itu. Mahfudzat itu bagi orang tua. Ya, karena beralasan. Ya. Ya, at-ta'allum fis sigori kanaksi alal hajari, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Jadi melotok betul, jadi membekas. Wa ta'allum fil kibar kanaksi alal ma. Kalau belajar di waktu senja, di waktu tua itu seperti mengukir di atas air, hilang. Nah, ini tentu mahfudzat itu ditujukan kepada anak-anak. Jadi itu kalau kita yang mengkonsumsi itu salah obat. Ya, itu salah obat. Anak-anak perlu manis, perlu banyak gula karena banyak aktivitas pembakaran. Tapi kita ini sudah banyak yang punya pabrik sendiri, pabrik gula. Jadi gula nggak bagus untuk orang kita, ya, tapi untuk anak-anak. Jadi mahfudzat itu ya harus pada tempatnya. Ya, dengan kisah-kisah ini, ya, anak-anak yang masih belia, ya, kalau remaja yang umum kita nggak ceritakan, dan juga kakek dan lansia, bahkan ada sopir, ya, taksi itu bisa hafal Al-Quran. Ada yang kemudian nempel fotokopi di dashboardnya itu, jalan ini halaman pertama surah Al Imran, terus, ya, halaman berikutnya berikutnya. Ada yang surat Al-Baqarah itu dihafal di traffic light, berhenti ayat tadi wa minan nasi. Nanti pemberian berikutnya itu ada orangnya di Saudi, sopir hafal surat Al-Baqarah di lampu merah. Begitu juga ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dengan mendengarkan pola tadi, murotal, diulang-ulang. Sekarang punya aplikasi itu bisa diulang. Kita mau diulang berapa kali, 7 kali, 17 kali, 30 kali, diulang-ulang. Bahkan bacaannya persis seperti murotal itu. Itu banyak sekali. Termasuk video dia juga banyak. Di antara yang saya cantumkan di sini, saya dulu tahun 2009 berkenalan dengan Dr. Kamila Buti, yang anak pertamanya Tabarok Kamila Buti itu hafal Al-Quran sebelum lengkap usia 5 tahun. Dan di wisuda, ada video wisudanya di Jeddah. Karena dia bapaknya seorang apoteker, istrinya juga ya bekerja di Saudi. Kemudian ketika mengandung itu ditalkin. Di dalam kandungan itu ditalkin tadi, itu dibacain surat-suratan. Terus saya kemudian ketika sudah mulai bisa bicara, ternyata responnya adalah ayat demi ayat sampai kemudian menghafal Al-Quran, dan 4,5 tahun di wisuda sebagai asgor hafid, ya, sebagai wisudawan paling belia, usia 4,5 tahun. Dipraktekkan lagi ke adiknya Yazid Tamamuddin, hafal juga di usia yang hampir sama, masih di bawah 5 tahun. Dan kemudian ke adiknya lagi, Zainah, dan juga hafal. Jadi ketiga-tiganya, ketika anak Kamila Buti dan Sayyidah Rosa Al-Jayyar ini semuanya hafal Al-Quran sebelum lebih dari usia 5 tahun. Ya, sekarang sudah kuliah di Al-Azhar, sudah gede. Nah, itu tahun 2009 kami berhubungan. Zaman itu belum ada WhatsApp, kita masih pakai Yahoo Messenger, pakai email. Ya. Dan itu banyak di mana-mana terjadi. Bahkan di beberapa negara
bekas Soviet itu dulu tidak boleh orang punya mushaf, tapi ternyata di situ banyak orang yang hafal Quran. Kenapa? Ditalkin, kalau pegang mushaf bisa ditangkap, tapi ternyata banyak yang hafal Al-Quran, tapi nggak tahu mushafnya. Ya, begitu juga pola-pola yang tradisional masih dijalankan di Mauritania, di Aljazair, bahkan itu menulisnya di pasir, ada di kayak Sabah begitu, dan hafalannya luar biasa. Baik, sekilas ini tentang metode talqin dan kisah-kisahnya, mungkin dalam kesempatan yang lain. Dan daurah-daurah bisa kita terapkan, misalkan ini ada contoh dalam buku, ini lengkap, contoh pemenggalan pendek, misalkan dalam surat Ad-Duha, ya ini sampai akhir. Kemudian contoh yang sedang kita ambilkan surat An-Naba, dan seterusnya. Nah itu ada pola-pola mana yang kita pilih. Nah pola-pola ini, selain untuk pembelajaran talqin, sebenarnya juga bisa dipakai pembelajaran secara mandiri. Para santri, para mahasiswa, oh begini toh cara menggalnya, lalu kita ulang-ulang. Ya, jadi ini talqin bukan hanya untuk dibacakan, tapi juga pola ini bisa dipakai secara mandiri. Pola pemenggalan, penggabungan, pengulangan, penggabungan, ini kita bisa pakai untuk para penghafal Al-Quran secara mandiri, terlepas dari talqin dari seorang guru, karena dia sudah selesai tahsinnya, dia menghafal Al-Quran secara mandiri, bisa dipakai pola seperti ini. Baik, demikian sekilas ringkas tentang bedah buku menghafal Al-Quran metode talqin. Tentu kalau kita ingin daurah perlu waktu tersendiri, kita perhatikan 1 jam ngapal 1 halaman. Kalau ini 1 jam kita presentasi tentang metode talqin. Untuk betul-betul bisa menghafal, misalkan 1 halaman dari surah Al-Baqarah atau Al-Imran, ya kita perlu waktu secara khusus dan memang konsentrasi kita untuk menghafal. Kalau konsentrasinya para jamaah yang hadir itu untuk mendengarkan ceramah, bedah buku, tentu biasanya nggak on. Ya harus kita bikin, misalkan di pesantren kita, di Darul Ilmi Indonesia ini, ya di hari libur, weekend, program menghafal Al-Quran, hafal juz 30 dalam waktu 3 hari, ya untuk para mahasiswa, untuk para lansia. Kalau lansia kayaknya relatif berat, ya setidaknya ya separuhnya misalkan, ya setengah juz kan lumayan itu. Itu kalau nggak dibikin daurah mungkin nggak apal-apal. Karena biasanya orang menghafal itu kalau sendiri itu ya sudah malas. Habis itu kan harus ada guru sebenarnya menghafal itu. Ya, nah, pertama harus mengikuti contoh, dan kemudian setelah contoh itu kemudian disetorkan. Nggak bisa lepas kemudian menghafal begitu saja. Nanti nggak tahu salahnya di mana. Baik, jemaah sekalian dan juga para pemirsa. Jadi setelah kita mengetahui betapa sebenarnya menghafal Al-Quran itu tuntutan bagi setiap muslim. Setidaknya dalam sholat yang dilaksanakan tertuntut ada hafalan. Selain Al-Fatihah adalah surat-suratan. Sehingga di situ kita tertuntut untuk menambah hafalan. Nah, problem yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita dari segala usia adalah bagaimana cara menghafal. Nah, metode talqin adalah solusi yang paling instan untuk bisa memiliki hafalan, di mana seorang yang ingin menghafal Al-Quran dituntun, dicontohkan bacaannya tanpa ribet ini hukum bacaannya apa, yang penting ngikuti apa yang dibacakan, apa yang dicontohkan. Dan ini adalah metode baginda Nabi, atau katakanlah metode malaikat Jibril, di mana Jibril mentalkinkan Al-Quran itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mentalkinkannya kepada para sahabat, dan terus dari generasi ke generasi. Maka bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran, metode talqin dengan pola pemenggalan kalimah demi kalimah, dengan pengulangan 7 kali, pengulangan sab'a minal masani, dan kemudian digabung, diikat, dan kemudian diulang dan disatukan menjadi satu kesatuan ayat, satu kesatuan surat, insya Allah memudahkan siapa saja bagi kita yang ingin memiliki, memperbanyak hafalan Quran. Dan secara nyata sudah kita terapkan bagi yang sudah lancar bacaan Al-Qur'annya, insya Allah 1 jam dengan metode ini bisa hafal 1 halaman,
Bisa dibayangkan. Sehingga kalau kita ingin menghafal juz 30, itu kita perlu hanya 3 hari saja. Ya, 3 hari hafal juz 30 dengan metode talqin, dengan pembagian katakanlah sehari kita secara intensif 8 jam, berarti kita hafal 8 halaman kali 3, 24 halaman. Juz 30 ada 23 halaman. Kurang lebih begitu. Jadi sudah terbukti sebenarnya bagi anak-anak yang masih belia dan juga bahkan kakek nenek Asia, dengan cara pola-pola talqin ini insya Allah akan lebih memudahkan mereka untuk bisa hafal Al-Quran dengan metode talqin, dengan dicontohkan dan dibacakan ayat demi ayat dengan pola pengulangan atas potongan-potongan kalimat, kemudian penggabungan, kemudian penyatuan menjadi keutuhan suatu ayat dan suatu surat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Mari kita, siapapun kita, untuk berusaha menjaga Al-Quran, menjadi ahlul Quran, berapapun yang kita mampu. Jangan kemudian kita tidak mampu untuk hafal seluruhnya, kemudian tidak hafal sama sekali. Insya Allah dimulai dengan proyek hafal juz 30, nanti insya Allah akan meluas, hafal juz 29, hafal juz 28, dan seterusnya, hafal 5 juz terakhir, kemudian bahkan mungkin ke surat-surat yang ayatnya panjang-panjang, ke Al-Baqarah. Itu biasanya melihat, oh ayatnya panjang sekali, bahkan ada ayat yang 1 halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, itu 15 baris. Nah, dari yang mudah saja, sebagaimana ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara. Nah, baca hafalanmu yang ringan. Nah, dari yang ringan itu kemudian kita terus berkembang. Mudah-mudahan kita semua, berapapun usia kita, kita bisa menjaga hafalan yang sudah kita punya dan menambah hafalan yang belum kita punya. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan dari bedah buku kami, menghafal Al-Quran metode talqin. Kisah nyata penuh motivasi, ya, bagaimana anak-anak lansia dan juga balita bisa berhasil hafal Al-Quran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.